Pov Mila, aku sangat kesal sekali dengan Tante Donna. Segitu lupanya dia kepadaku. Hingga acara pertunangan Rio, aku tidak diikut sertakan. Padahal akulah awalnya dia bisa mengumpulkan uang untuk menguliakan Rio ke Malaysia. Kalau bukan karena aku dan Mas Bayu yang minta carikan gadis, belum tentu dia dapatkan uang banyak dari hasil menjual Luna. Mama, aku mau makan mie, rengek Caca. Bilang Mbok Siti bikinin, jawabku. Sambil menatap layar ponselku, mendengar jawabanku, Caca langsung berlari menuju dapur. Anak itu berhasil memikat hatiku. Kapankah aku bisa mengandung dan melahirkan? Sejenak bayangan Luna melintasi pikiranku. Caca sangat mirip dengan Luna. Tok, tok, tok. Aku langsung melangkah ke pintu setelah mendengar suara ketokan. Siapa yang datang? Padahal Mas Bayu di kamar dan Tante Donna tidak mungkin ke sini karena sibuk dengan pesta pertunangan anaknya. Gumamku sendiri. Krek, pintu kubuka. Mas Bayu ada? Tanya seorang wanita yang tidak asing di mataku. Mau apa? Kamu mencari suamiku. Aku kesal melihat wanita ini. Tanpa aku persilakan masuk, dia melangkah masuk. Seperti aku ini bukan pemilik rumah. Dia berlenggok seperti tuan ratu berjalan di karpet merah. Keluar dari rumahku. Aku memegang tangannya, menghentikan langkah agar keluar dari rumahku. Lepaskan tanganmu dariku, Tante. Ucapnya mendorong tubuhku hingga terjatuh ke lantai. Bunda Lani, Caca memanggil dan berlari menghampirinya. Wanita itu bernama Lani. Sayang, kamu cantik sekali hari ini. Lani langsung memeluk Caca. Sejenak kulihat mereka seperti ibu dan anak. Tidak, Caca adalah anakku. Caca, jangan dekat-dekat dengan wanita ini. Aku langsung menarik Caca agar menjauhi Lani. Sakit, Mah, jawab Caca karena tangannya aku tarik kasar. Bisa tidak kasar dengan Caca? Tanya Lani menatapku. Dia anakku dan bukan urusanmu, jawabku melampiaskan amarah. Melihat sikap Lani seperti tidak menghargaiku. Mama, sakit, ucap Caca merengek karena aku belum melepaskan tanganku dari memegang Caca. Mama sudah bilang, jangan dekat dengan wanita ini. Apa kamu tak mengerti? Aku memarahi Caca karena hatiku sangat kesal melihat wanita ini masuk ke rumahku. Bunda, tolong aku, sakit. Caca menangis karena aku belum melepaskan tangannya. Melihat Caca menangis, aku tersadar telah menyakitinya, dan aku langsung melepaskan tangan Caca. Bunda, Caca berlari memeluk Lani seperti minta perlindungan. Rasanya hatiku hancur melihat reaksi Caca. Lebih memilih Lani daripada aku. Kenapa dadaku sesak dan tidak rela begini? Tante, perbaiki sikapmu itu. Marah hanya akan membuat wajah keriput dan suamimu mencari yang lebih cantik, ya sepertiku. Dasar pelakor. Aku mendorong tubuh Lani hingga dia dan Caca terjatuh ke lantai. Pergi dari rumahku, teriakku dengan sangat kesal. Jangan marah, Mama. Caca seperti ketakutan melihat amarahku. Apa yang kamu lakukan, Mila? Tiba-tiba Mas Bayu datang dan membantu Lani dan Caca berdiri. Rasanya sangat sakit melihat suamiku seperti membela selingkuhannya. Dan yang membuatku semakin kesal, Caca sepertinya menyukai Lani. Aku tidak bisa terima. Tidak akan kuserahkan posisiku kepada wanita iblis ini. Pov Bayu. Aku langsung keluar kamar saat mendengar ada keributan. Suara Mila sangat lantang dan bahkan mengganggu tidur siangku. Dan yang lebih membuatku kesal, aku juga mendengar
Suara putriku menjerit kesakitan. Ternyata ini ulah Mila. Tapi kenapa Lani ada di sini juga? Lani, Caca, kalian tidak apa-apa? Aku menarik tangan Lani dan Caca agar berdiri. Kulihat Caca dan Lani terlihat sangat teraniaya ulah dari Mila. Kapan Mila bisa berubah dengan sikap kampungannya? Aku kesal melihat cara bicaranya, berteriak-teriak dan terlihat memalukan. Terima kasih Mas Bayu, ucap Lani setelah berdiri dan wajahnya seperti menahan sakit. Kamu tidak apa-apa sayang? Tanya Lani menatap Caca dengan mimik wajah cemas. Aku tidak apa-apa Bunda Lani, jawab Caca. Mila, yang kamu lakukan sudah sangat keterlaluan. Kamu juga menyakiti Caca. Aku tidak bisa menahan amarahku karena Caca juga ikut terjatuh di lantai. Oh, jadi kamu membela wanita iblis ini? Aku ini istrimu, Mas, jawab Mila dengan nada marah menunjuk ke Lani. Mas Bayu, sudahlah, aku tidak apa-apa. Yang penting Caca baik-baik saja. Dalam keadaan sakit, Lani masih perhatian dengan putriku. Dia betul-betul wanita yang sempurna. Kamu, jangan sok-sok teraniaya. Mila menarik tangan Lani hingga tersudutkan ke dinding. Aduh, jangan sakiti aku tante, kata Lani kesakitan. Cukup Mila, aku tidak suka dengan caramu seperti ini. Kalau kamu masih bersikap seperti ini, jangan salahkan kalau kamu aku ceraikan. Aku tidak terima perlakuan Mila ke Lani. Sangat terlihat Lani kesakitan karena dia wanita yang terlihat lemah. Dan aku menarik tangan Mila agar menjauh dari Lani. Aku bukan tantemu, jangan panggil aku tante, Mila menjerit mendengar kata-kata Lani. Sebenarnya aku mau tertawa mendengar perkataan Lani, apalagi melihat reaksi Mila kesal dipanggil tante. Kalau kulihat sejenak, Mila memang terlihat seperti tante-tante berumur. Cara dandannya dan bahasanya semakin memperlihatkan wajahnya sudah mulai kusam dan ada garis keriputnya. Aku harus bagaimana? Kulihat dia juga merawat putriku dengan baik. Kamu membela wanita ini lagi? Aku ini istrimu. Dan wanita ini siapa, Mas? Mila menunjuk-nunjuk Lani, meluapkan amarahnya. Sudahlah Mila, dia bernama Lani, jawabku, berusaha memberi pengertian kepada Mila. Sejenak aku teringat saat kejadian Mila datang ke rumah waktu itu. Aku masih suami sah Luna. Aku masuk ke kamar dengan Mila dan mendorong Luna dari pintu. Sekarang aku membawa Lani dan membuat Mila tersakiti. Sebenarnya aku tidak bermaksud membuat semua ini menjadi runyam, tapi aku sudah terlanjur jatuh hati kepada Lani. Mila, dari awal menikah dulu aku juga bingung dengan perasaanku. Kadang aku merasa suka dan cinta. Setelah itu dengan mudah perasaan ini hilang dan entah kenapa. Mas Bayu, maaf, aku kesini ada yang ingin ku bicarakan, ucap Lani dengan suara lembutnya. Tidak apa-apa Lani, aku senang kamu mau mencariku. Kenapa hatiku selalu luluh menatap mata dan cara bicara Lani? Enak ya buat pertunjukan di depanku. Kamu kira aku ini apa? Mila marah lagi dan mendorong dadaku. Aku hampir lupa kalau Mila ada di dekatku. Saat aku menanggapi kata-kata Lani, semuanya menjadi lupa. Lupa kalau Mila ada dan mendengar percakapan kami di depannya. Tante, tolong jangan marah-marah. Aku kesini mencari Mas Bayu, bukan mencarimu. Lani menatap Mila. Meskipun dia mendapat kata-kata kasar dari Mila, dia tetap sabar agar bisa bertemu denganku.
Kamu itu bodoh atau sok tidak ngerti? Yang kamu cari itu suamiku. Mila sangat emosi mendengar kata-kata Lani. Ups, maaf, aku kira kamu tante Mas Bayu, jawab Lani yang membuatku ingin tertawa lagi, tapi berusaha ku tahan. Sudahlah Mila, sebaiknya kita bicarakan ini baik-baik, ucapku ke Mila, melihat sorot matanya tidak lepas ke Lani. Baik-baik kamu bilang, aku tidak mau wanita ini di rumahku. Diam Mila, aku tidak suka cara bicaramu. Apakah kamu lupa kalau rumah ini masih atas nama Luna? Jawabku berusaha mengingatkan Mila. Aku pemiliknya sekarang. Luna sudah mati. Jangan coba-coba menyebut namanya lagi. Kamu harus ingat Mas, aku istrimu sekarang dan Caca anakku. Aku terdiam mendengar kata-kata Mila. Bagaimana mungkin pikirannya mengatakan kalau Luna sudah mati? Aku tahu dia sangat menyayangi Caca seperti putri kandungnya. Tapi aku tidak bisa memungkiri kalau rumah ini masih atas nama Luna, karena rumah ini hadiah pernikahanku untuknya dulu. Kalau suatu saat Luna datang, dia pasti bisa merebut rumah ini lagi. Entah di mana dia sekarang. Apakah dia sudah bahagia dengan mantan kekasihnya itu? Entahlah. Tidak beberapa lama kemudian, mamaku datang dengan kursi rodanya. Aku segera menghampiri karena tidak ingin mama juga ikut tegang dengan apa yang terjadi. Mama, kenapa keluar kamar? Tanyaku. Jawab mama menarik lengan bajuku. Semenjak Luna meninggalkan rumah ini beserta bayi kami, mama jatuh sakit. Mulut, kaki, dan leher tidak bisa bergerak. Lidah pun tidak bisa berucap. Hanya tangan satu-satunya yang bergerak di tubuh mama. Dan semua ini membuatku sangat kesal. Luna penyebab mamaku seperti ini. Sayang mama kepada Luna membuatnya sakit kalau berpisah. Untuk Mila, dari dulu mama tidak pernah suka, apalagi semenjak dituduh selingkuh dengan almarhum papaku. Aku sudah menjelaskan kalau Mila korban dari nafsu papa, tapi mama tidak percaya. Bukan aku bermaksud durhaka menikahi Mila setelah kepergian Luna, tapi aku hanya berusaha membuat putriku punya seorang ibu. Dan saat itu aku lihat hanya Mila satu-satunya wanita yang ikhlas merawat putriku. Maafkan aku, Ma. Mila, tolong jangan buat keributan yang akan membuat mamaku bertambah sakit. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu, silahkan tinggalkan rumah ini. Ancamku ke Mila agar dia tidak mengeluarkan teriakan-teriakan lagi. Aku marah karena ada wanita ini di rumah kita. Mila menunjuk ke Lani. Tante, aku hanya ingin bertemu Mas Bayu. Aku kira kamu itu tantenya, jawab Lani. Apa kamu tidak punya kuping? Aku istrinya, bukan tantenya, teriak Mila lagi dengan sangat marah. Cukup, sekarang kamu masuk ke kamar. Aku tidak mau kamu marah-marah yang membuat mamaku takut. Kalau kamu tidak menuruti kata-kataku, jangan salahkan apa yang akan aku perbuat nantinya. Mendengar gertakanku, Mila terdiam. Biasanya aku jarang mengeluarkan kata-kata atau meluapkan amarah. Kalau aku tidak suka dengan ocehan Mila, aku langsung meninggalkannya, mencari hiburan di luar. Oke, kali ini aku mengalah. Tapi ini semua demi rasaku menghargai mamamu. Mila langsung ingin melangkah masuk ke kamar. Tapi sebelumnya dia menarik tangan Caca agar mengikutinya. Ayo ikut mama, Ca, ajak Mila. Karena Caca sepertinya enggan ikut dengannya. Caca sayang, maafkan mama ya nak. Mila memeluk Caca
seperti penyesalan, dan Caca membalas pelukan Mila dan berkata, "Caca takut kalau Mama marah-marah." Caca menangis. "Mama janji tidak akan melakukannya lagi, sayang," jawab Mila dan menghapus air mata Caca. Dan setelah itu, Mila dan Caca berlalu ke belakang. Tapi sebelum dia melangkah, dia menatap Lani dengan sorotan mata benci dan amarah tertahan. Sesaat, Lani terpana melihat Caca dan Mila. Setelah itu dia melangkah, mendekati mamaku. Dia menundukkan badan dan mencium punggung tangan mama. Dan yang membuatku tertegun, mamaku merangkul Lani seperti tersenyum. Lani sangat luar biasa. Baru pertama kali bertemu dengan mama, dia langsung bisa mengambil hati, dan bahkan mereka saling bertatapan dengan seuntai senyum di bibir Lani. Aku tidak salah pilih. Lani wanita yang sangat spesial dan sempurna di mataku. "Tante, perkenalkan aku Lani," ucap Lani setelah mencium punggung tangan mamaku. Jawab mama yang sama sekali tidak aku mengerti. Namun Lani membalas dengan senyum. "Apakah beliau ibumu, Mas?" tanya Lani kepadaku. Dan aku menjawab dengan menganggukkan kepala. "Melihat ibumu, aku teringat dengan almarhum ibuku. Kamu beruntung masih memiliki ibu, Mas. Jagalah baik-baik." Kata-kata Lani membuatku kagum. Selain cantik, dia juga berarti baik. Sangat beda dengan Mila yang tidak pernah akrab dengan mamaku. Kenapa aku mengingat Luna ya? Apakah kelakuan Lani saat ini sama dengan kelakuan Luna dulunya? "Mas, kalau diizinkan, bolehkah aku mengunjungi ibumu kapanpun aku mau?" Tentu Lan, aku suka kamu mau mengunjungi mamaku, meskipun keadaan mama seperti ini," jawabku dengan senang hati. Tapi Lani terdiam dan tidak melanjutkan kata-katanya. "Tapi kenapa, Lani?" tanyaku. "Aku tidak enak dengan istrimu," jawab Lani pelan. "Kulihat dia berusaha kuat, meskipun terlihat rapuh. Masalah Mila jangan khawatir. Ini rumah milik mantan istriku dulu. Dia juga tidak berhak mengusirmu dari sini. Jadi kamu pernah menikah sebelum Tante Mila?" Mila maksudku." Aku tersenyum karena panggilan tante masih melekat di lidah Lani. "Iya, ibu kandung Caca," jawabku. "Iya, kamu pernah cerita kalau Mila bukan ibu kandung Caca. Kenapa aku jadi lupa begini ya?" Lani tersenyum menanggapi perkataanku, dan aku membalas dengan senyum, menatap wanita cantik dan berhati lembut di depanku ini. "Kalau gitu, aku permisi dulu. Tadinya aku ingin bicara sesuatu denganmu, Mas. Tapi setelah terjadi keributan dengan istrimu, mungkin lain kali saja. Ayo kita bicara di teras belakang. Di sana, udara dan pemandangan tamannya lumayan memanjakan mata," ajakku, yang tidak ingin membuat Lani tidak kecewa. Akhirnya, kami duduk di teras belakang sambil menikmati kopi. Lani terlihat tidak canggung dan cepat menyesuaikan diri, termasuk dengan pembantuku, Mbok Siti. Dia bertutur kata lemah lembut dan sopan. Wanita seperti Lani harus aku perjuangkan menjadi istriku. "Mas, aku dilamar seorang lelaki." Perkataan Lani membuat jantungku berdetak tidak enak. Apakah dia mau membicarakan putusnya hubungan kami? Aku lelaki beristri, sedangkan dia wanita single dan cantik. Kenapa hatiku merasa tidak rela? Kamu mau memutuskan hubungan kita?" tanyaku, berharap itu tidak terjadi. "Kenapa kamu berpikir begitu, Mas? Demimu, aku memutuskan pertunangan itu." Lani menatapku dalam, dan aku sangat bersyukur
Ternyata yang aku takutkan tidak terjadi. Syukurlah, tadinya aku takut kehilanganmu, ucapku, membuang nafas lega. Aku mau minta sesuatu, Mas. Apa, Lani? Tanyaku penasaran, dengan mimik wajah yang sulit aku gambarkan. Aku mau kamu memberiku izin keluar masuk rumah ini dan bertemu ibumu dan Caca. Aku hanya ingin pendekatan dengan keluargamu yang akan menjadi keluargaku juga nantinya. Tidak dapat kuungkapkan dengan kata-kata. Lani ingin berjuang demi diriku. Luar biasa. Aku lelaki yang sangat beruntung. Bagaimana, Mas? Tanya Lani lagi, karena aku belum juga menjawab. Tentu aku izinkan. Aku sangat senang dengan permintaanmu itu. Aku mencintaimu, Lani. Hanya itu yang bisa kuucapkan. Betapa aku sangat mencintai Lani. Bersambung.